I feel nauseous, believe me. Never had a lot of Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Di kesempatan kali ini kita akan merekomendasikan mobil bermesin diesel dengan tahun produksi yang tidak terlalu tua, bahkan masih sangat berkualitas dan mampu bersaing dengan mobil keluaran terbaru saat ini dengan rentan harga di bawah 100 juta. Ya, mesin diesel memang sudah terkenal bandel dan tahan lama ya teman-teman, apalagi mampu menekan efisiensi bahan bakar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Chevrolet Captiva 2000cc LTZ tahun 2009. Chevrolet Captiva menghadirkan desain bodi yang sporty pada beberapa bagian. Di bagian depan mobil ini cukup gahar ya teman-teman. Bagian grill juga memiliki sentuhan krom yang terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian front bumper menyatu dengan fog lamp khas SUV ya teman-teman. Terdapat lubang udara yang menambah gagahnya sisi depan Chevrolet Captiva ini. Kemudian di bagian samping desainnya terlihat aerodinamis tanpa lekukan bodi yang berlebihan, sehingga Chevrolet tidak memendamkan bodi berotot seperti pada SUV lainnya. Di bagian atas, mobil ini disematkan roof rack sebagai tempat penyimpanan muatan tambahan. Untuk bagian belakang, Chevrolet Captiva ini juga terlihat gagah dengan ground clearance yang cukup tinggi dan dua buah muffler knalpot yang menambahkan kesan lebih sporty. Desain stop lampnya terlihat mewah dengan aksen kristal. Sekilas wujud rear lamp terlihat seperti Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Lalu untuk kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan wiper ya teman-teman. Untuk material interiornya juga cukup berkualitas dengan paduan bahan soft touch dan juga kulit. Untuk kursinya juga memiliki bahan yang tebal dengan pilihan warna beige dan juga hitam yang bisa diatur secara elektrik. Pada bagian dashboard, Chevrolet Captiva ini menampilkan kesan modern dengan sistem pengaturan yang cukup rapi teman-teman. Di bagian fitur hiburan, mobil ini sudah dilengkapi dengan single din pada head unit yang sudah bisa memutar CD dan juga aux. Ada juga AC climate control dual zone yang akan memberikan kesejukan di dalam kabin pada saat berkendara. Dilapisi kulit beraksen chrome dan silver membuat setirnya terlihat semakin elegan. Oh ya, ini juga sudah tilt steering ya teman-teman. Kemudian pada multi instrument display dominan menggunakan analog dengan tambahan digital untuk informasi dalam kabin. Kemudian ruang bagasinya juga cukup lapang dengan tambahan kursi baris ketiga yang juga dapat dilipat. Chevrolet Captiva mendapatkan nilai cukup baik di uji tabrakan oleh NCAP ya teman-teman. Mobil SUV ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan dual SRS airbag dan seatbelt potensioner. Sistem pengereman sudah menggunakan ABS dan EBD, ditambah lagi dengan electric stability control. Mobil ini menggunakan suspensi McPherson strut dengan coil spring di bagian depan dan independent link di bagian belakang. Kombinasi keduanya menghasilkan getaran yang minim ketika mobil melaju di jalan yang tidak rata, sehingga berkendara pun akan tetap nyaman. Menggunakan mesin diesel dengan dua jenis varian berbeda yaitu AWD dan juga FWD yang sama-sama memiliki mesin berkapasitas 2000cc DOHC dengan turbocharger dan intercooler serta menggunakan kompresi tinggi yaitu 16,3:1 menghasilkan tenaga maksimal sebesar 163 HP dan torsi sebesar 360 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis dengan 6 percepatan yang menggunakan teknologi GM Trictonic dan Eco Mode sehingga menghasilkan performa akselerasi yang lebih mumpuni. Bahkan mobil ini memiliki torsi yang di atas rata-rata mobil SUV sekelasnya karena di mapping ulang pada ECU-nya membuat Chevrolet Captiva ini menjadi tunggangan yang mengasihkan dalam melahap lintasan dengan medan yang sulit. Mobil ini memiliki mesin yang sangat responsif dan bertenaga ya teman-teman. Dengan mesin dieselnya yang berteknologi turbo variabel mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar yang tergolong irit. Jadi dalam kota mobil ini bisa menempuh jarak 12 hingga 14 km per liter dan 16 hingga 20 km untuk keluar kotanya. Desain interior dan eksteriornya mewah dan sporty, sangat cocok buat kalian yang suka bergaya simple dan stylish. Memiliki fitur yang sudah cukup lengkap, ruang penyimpanan cukup banyak dan luas, dan mobil ini sangat cocok bagi kalian yang sudah berkeluarga karena memiliki daya tampung 7 hingga 8 orang tanpa harus berdesakan. Tapi sayangnya suspensinya agak keras, tapi itu wajar ya teman-teman, karena mobil ini adalah SUV.
Kualitas material interior kurang berkualitas jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Honda CR-V ataupun Nissan X-Trail. Kurang ramah lingkungan ya teman-teman. Jadi sebenarnya mobil ini tidak boleh menggunakan solar dengan kualitas rendah. Karena jika menggunakan dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengeluarkan asap hitam dan mempersingkat umur injektor mesinnya. Walaupun sudah ABS dan EBD, tapi sistem pengeremannya masih kurang maksimal karena bobot dan tenaga mesinnya yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, spare partnya cukup mahal dan masih agak sulit untuk ditemui teman-teman. Nah, untuk Captiva diesel tahun 2009 sekarang dibanderol dengan rata-rata harga mulai 95 jutaan dengan pajaknya sekitar 3.400.000-an. Berikutnya ada Chevrolet Spin 1300cc LTZ tahun 2013. Mobil ini memiliki desain yang cukup aerodinamis dengan tidak menggunakan lekukan bodi yang terlalu boxy sehingga tampil sporty dan elegan. Dimensinya juga cukup besar dan bisa menampung banyak penumpang seperti mobil MPV lainnya yang ada di Indonesia. Untuk bagian depan, Chevrolet Spin cukup sederhana dengan hanya memberikan sedikit sentuhan krom pada bagian grill dengan front bumper yang menyatu di seluruh bagian depan. Bentuknya cukup membulat untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil ini sendiri ya teman-teman. Bagian sampingnya bisa dibilang sangat aerodinamis tanpa adanya lekukan bodi yang berlebihan sama sekali. Lekukan yang cukup menonjol ada di bagian belakang yang menyatu ke bagian rear lamp dari mobil ini. Untuk tipe LTZ diesel sudah memiliki roof rack untuk menyimpan barang bawaan kalian di atas mobil. Ruang kabinnya cukup luas untuk menampung 7 orang penumpang sekaligus di dalam mobil ini ya teman-teman. Material yang digunakan juga cukup berkualitas walaupun didominasi oleh bahan plastik dan juga kain. Tetapi mengingat mobil ini merupakan mobil yang diproduksi oleh perusahaan Amerika, tingkat kualitas yang diberikan oleh pembuatnya berada dalam tingkat yang cukup tinggi. Untuk bagian dashboard cukup sporty dengan sistem pengaturan instrumen yang sudah dilakukan secara elektronik. Setirnya juga dilapisi kulit untuk memberikan kenyamanan pada pengemudi saat berkendara. Setir ini sudah menggunakan sistem tilt dan juga memiliki audio steering wheel. Kelebihan lainnya terletak pada speedometernya yang sudah menggunakan speedometer digital, sementara untuk mobil pesaingnya masih menggunakan speedometer analog. Untuk bagian kursi, mobil ini tidak terlalu berbeda dari para pesaingnya ya teman-teman. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah tingkat ketebalan dari jok yang lebih baik dibandingkan dengan mobil MPV buatan Jepang. Jadi akan lebih nyaman saat berpergian jauh ya teman-teman. Dan jika ingin ruang bagasi yang lebih, kalian bisa melipat kursi baris ketiganya. Chevrolet Spin LTZ menggunakan mesin diesel berkapasitas 1300cc 4 silinder. Menggunakan teknologi Common Rail Direct Injection dengan turbocharger ya teman-teman, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 74 HP dengan torsi 190 Nm, menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan disalurkan melalui roda depannya. Mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat irit teman-teman. Jadi untuk dalam kota, mobil ini bisa menempuh jarak 12 hingga 16 km per liter dan 18 hingga 25 km untuk keluar kotanya. AC-nya sudah menggunakan multi blower. Feedback dari setirnya cukup baik, peredam dalam kabin sangat baik, dan penggunaan kualitas material interior yang cukup bagus. Tapi sayang untuk setirnya dirasa masih terlalu berat, adanya blind spot saat membelok, harus menggunakan solar berkualitas baik, dan suku cadang cukup mahal, kemudian jaringan servisnya belum merata ya teman-teman. Nah, untuk Chevrolet Spin LTZ diesel 1300cc ini yang tahun 2013 harganya sekarang dibanderol mulai 90 jutaan dengan pajak sekitar 2.300.000-an. Berikutnya ada Isuzu Panther High Grade LS Turbo tahun 2005. Berbicara mengenai kendaraan roda 4 dengan mesin diesel, maka tak akan pernah lepas dari kucing besar yang satu ini teman-teman. Kendaraan ini dikategorikan sebagai mobil MPV yang bisa digunakan di segala medan. Secara khusus, Isuzu hanya memasarkan mobil ini di wilayah Asia seperti Vietnam, Filipina, India, dan juga Indonesia. Pasalnya mayoritas masyarakat di daerah tersebut membutuhkan mobil dengan fungsi dan spesifikasi yang lebih. Dengan penggunaan sasis leader frame mampu membuat Isuzu Panther jauh lebih kuat dan kokoh. Bagian depannya memiliki tampilan layaknya family car yang cocok dibawa perjalanan jauh. Terdapat grill berukuran besar dengan celah tipis beraksen hitam dan krom lengkap dengan logo yang berada di tengahnya.
Headlampnya berbentuk trapesium seperti generasi sebelumnya, ditambah juga dengan lubang udara di bagian bumper yang tipis. Dan untuk fog lampnya sekarang sudah membulat ya teman-teman. Pada bagian samping mobil ini terlihat elegan dengan ground clearance yang cukup tinggi. Terdapat pula pijakan kaki dan side molding di setiap pintunya. Bagian belakang mobil ini disematkan stop lamp yang ciamik berbentuk oval dengan aksen kristal. Ditambahkan pula rear spoiler untuk tipe tertingginya, dan tentu terdapat wiper sebagai pembersih kaca belakang ya teman-teman. Ya memang untuk desain bodinya tidak ada perubahan besar dari keluaran 2000-an hingga yang masih dijual saat ini. Untuk dimensinya pun masih sama, hanya pernak-pernik yang ditambahkan melalui beberapa kali facelift yang dilakukan. Sejatinya New Panther ditunjukkan sebagai unit pekerja keras sehingga tidak memfokuskan pada bagian interior ataupun fitur yang canggih. Itulah fakta yang tidak bisa dielakkan sejak nama Panther pertama kali diluncurkan. Hal ini terlihat dari kesederhanaan kabinnya dengan dashboard berdesain kuno dan material yang kurang bagus. Namun interiornya cukup fungsional karena setidaknya Isuzu Panther Capsule memiliki berbagai piranti yang kalian butuhkan seperti audio single din, AC double blower dengan arah semburan lengkap, power steering, power window, dan spion elektrik. Dari kursi kemudi, posisi duduknya masih kurang suportif karena setirnya belum mengadopsi tilt steering seperti MPV lain sekelasnya. Tapi untungnya posisi kursi dapat diatur sesuai keinginan untuk menyesuaikan postur tubuh kalian. Kemudian untuk baris kedua, legroom dan headroom dirasa sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Dan uniknya lagi, double blower mobil ini tepat berada di atas kepala baris kedua. Jadi sistem pendinginannya bisa merata sampai baris ketiga. Malahan AC dari mobil ini terkenal sangat dingin karena mekanismenya masih serba manual dan jauh dari kata canggih. Selain itu untuk tipe LS sudah dibekali armrest di kursi baris keduanya ya teman-teman. Untuk kursi baris ketiganya sudah menghadap ke depan, berbeda dengan varian di bawahnya yang masih menghadap ke samping. Tapi hal ini agak memakan ruang bagasi yang menjadi tidak lebih luas dari varian di bawahnya. Nah, salah satu yang paling istimewa adalah dapur pacunya teman-teman. Mobil ini memakai mesin turbo tanpa intercooler dengan kode 4JA1L yang konstruksinya masih sama seperti mesin non-turbo yang terkesan jadul untuk masa kini. Tapi walaupun jadul, hal ini masih memberi efek yang sangat positif. Karena mesin diesel dengan teknologi common rail seperti sekarang ini rentan mengalami masalah ketika dijejali solar dengan kualitas yang buruk. Sehingga Panther masih menjadi primadona bagi sebagian kalangan yang masih enggan mencoba deck slate ataupun pertadek. Tenaga yang dihasilkan masih sama seperti yang non-turbo yaitu sebesar 79 HP, namun torsinya mengalami peningkatan hingga 191 Nm. Itulah penyebab kenapa akselerasinya lebih bagus daripada mesin yang non-turbo. Dan banyak yang menyebut bahwa mesin ini dapat menekan efisiensi bahan bakar ya teman-teman. Tapi nyatanya mesin ini sedikit lebih boros dari yang non-turbo. Tapi untungnya mobil ini memiliki getaran mesin yang jauh lebih rendah ya teman-teman. Mobil ini memiliki kabin yang lebih lapang, AC-nya sangat dingin, ground clearance-nya tinggi jadi bisa melahap medan yang rusak, bantingannya empuk, memiliki sasis dan kaki-kaki yang sangat kuat, mesinnya sangat tangguh, bandel dan awet, perawatan sangat mudah dan murah, suku cadangnya masih mudah ditemukan, memiliki banyak varian, bisa memakai jenis solar apapun dan irit saat digunakan saat bepergian jauh sekalipun. Jadi untuk dalam kota masih bisa menempuh jarak 10 hingga 14 km per liter dan 15 hingga 19 km untuk luar kotanya. Dan yang paling penting memiliki harga jual yang paling bertahan dari para pesaingnya ya teman-teman. Tapi sayangnya mobil ini memiliki desain eksterior dan interior yang ketinggalan zaman. Fitur tambahan dan keselamatan sangat sedikit. Teknologi mesin belum memakai common rail jadi sedikit agak lebih boros. Memiliki akselerasi yang kurang cepat. Suara mesin lumayan berisik dan bagasinya agak sempit. Nah, untuk New Panther LS Turbo tahun 2005 sekarang dibanderol dengan rata-rata harga mulai 97 jutaan dengan pajaknya itu sebesar 2 jutaan rupiah. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.